Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kami dari kelompok pertama akan membawakan sebuah presentasi dalam mata kuliah perilaku keorganisasian. Pada pagi hari ini kelompok kami akan membawakan sebuah PPT presentasi dengan judul Emosi, Resiliensi, Kreativitas, dan Inovatif Belajar. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dengan anggota tim. Teman saya Isna Nurota Ayun dengan NIM 240001107. Saya Ayu Kumasan Wamala dengan NIM 24000111111. Rizky Fadila dengan NIM 240001114. Nazlia Safa Kamilia dengan NIM 24000111052. Dan Atta Nisrina Aji Kansa Ramadhani dengan NIM 24000111059. Baik teman-teman, di sini udah pada tahu apa itu emosi belum? Nah ini bisa dilihat di sini kalau emosi itu bisa diartikan sebagai reaksi terhadap perasaan dari luar. Nah biasanya reaksi ini bersifat secara spontan juga dan juga mendadak, dan biasanya juga tidak lebih dari beberapa detik atau menit. Dan juga itu biasanya terkait dengan psikologi dan fisiologi atau fisik. Kan biasanya kita kalau misalnya marah gitu, itu pasti kelihatan kan secara fisik, misalnya lagi marah atau misalnya lagi sedih, pasti itu kelihatan, atau misalnya lagi galau gitu. Dan juga reaksi spontan itu seperti yang saya sudah sebut. Terus emosi ini nggak selalu berkaitan dengan yang negatif-negatif. Misal tadi ada emosi senang, itu termasuk juga dengan emosi. Misal emosi gembira itu masuk juga emosi. Terus juga ada emosi yang biasanya kita konotasikan dengan negatif, itu marah, atau misalnya lagi sedih, atau misalnya lagi cemas, itu kan biasanya konotasinya itu negatif. Terus menurut Robbins dalam buku Organizational Behavior, ia membedakan emosi menjadi 3 elemen, yaitu affect, emotion, dan juga mood. Menurut Robbins, emosi itu biasanya terjadi karena specific event atau misal peristiwa yang spesifik. Terus juga dengan durasi yang singkat seperti yang sudah saya singgung tadi, dan juga memiliki beberapa spektrum tadi seperti yang sudah saya sebutkan, marah, canggung, misalnya sedih, atau misalnya lagi galau, dan juga itu bisa dilihat dari facial expression atau emosi wajah gitu, ekspresi dari wajah. Yang kemudian adalah mood, itu bisa tadi selain pada emosi, itu juga ada mood. Biasanya mood itu bersifat secara lebih general. Kalau misalnya tadi kan emosi itu dadakan, spontan. Kalau ini biasanya terkait dengan peristiwa-peristiwa yang lebih general. Misalnya kita bangun tidur udah sakit perut, itu kan tidak secara spontan pada saat itu juga. Tetapi itu akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani hari-hari biasanya. Yang kemudian adalah tidak seperti emosi. Kalau mood ini biasanya bertahan lebih lama, teman-teman. Enggak, misal sepersekian detik atau menit, biasanya itu bisa sampai berjam-jam. Karena yang tadi itu, karena efeknya itu tidak langsung. Yang kemudian itu biasanya itu mood itu enggak selalu bisa kita kenali dari ekspresi wajah. Kalau misalnya tadi marah, tadi kan bisa kelihatan di wajah. Kalau mood itu biasanya bisa ditekan oleh kita, walaupun misal mood kita sedang tidak senang, tetapi kita berusaha untuk tidak mengekspresikan ketidaksenangan kita. Terus juga cognitive in nature, atau biasanya itu berkaitan dengan cognitive in nature, atau misalnya lebih alami gitu.
nggak seperti yang tadi emosi yang karena dadakan itu reaksi yang tiba-tiba, sedangkan mood ini biasanya bersifat lebih alami, bisa jadi juga karena hormon. Kalau misalnya perempuan kan, kalau lagi masa sebelum haid itu biasanya kan hormon-hormon di dalam tubuh mereka sedang bergejolak. Nah itu bisa menimbulkan gangguan pada mood wanita tersebut. Yang kemudian itu afek ini ibaratnya di antara keduanya itu seperti jembatan. Oke, kemudian kita akan lanjut kepada afek atau bisa kita definisikan sebagai perasaan yang di antara keduanya, di antara emotion dan juga di antara mood tadi. Nah, efek ini adalah sebab yang timbul karena misal mood seseorang atau karyawan itu sedang tidak baik karena pagi-pagi dia sedang tiba-tiba mules gitu, teman-teman. Jadi itu efek itu kayak perasaan yang dialami oleh karyawan tersebut yang biasanya itu dimulai dari mood dan kemudian akan di-amplify atau diperkuat efeknya itu dengan kejadian yang menyebabkan timbulnya sebuah emosi. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di slide selanjutnya ada resiliensi. Ada dibagi 3 ya. Di sini ada definisi, manfaat sama praktik. Definisi dari resiliensi itu yaitu kapasitas individu atau kelompok untuk pulih dan beradaptasi setelah tekanan atau kegagalan. Yang dimana yaitu kemampuan seseorang atau kelompok untuk bangkit, kembali menyesuaikan diri dan tetap bertahan setelah menghadapi tekanan, masalah atau kegagalan dalam dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada manfaat. Karyawan resilient menunjukkan stres lebih rendah, motivasi lebih stabil, dan retensi yang lebih baik. Maksudnya, karyawan atau individu yang resilient biasanya memiliki tingkat stres yang lebih rendah karena mampu mengelola tekanan dengan baik. Selain itu, motivasi kerja menjadi lebih stabil dan semangat untuk mencapai tujuan tetap terjaga dalam organisasi. Resiliensi juga dapat meningkatkan loyalitas dan retensi karyawan, sehingga karyawan cenderung bertahan lebih lama dalam perusahaan. Selanjutnya ada praktik dalam resiliensi, yaitu pembelajaran berbasis pengalaman, dukungan sosial, serta kebijakan kerja yang fleksibel memperkuat resiliensi. Maksudnya, ada beberapa praktik yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pembelajaran berbasis pengalaman, yaitu menjadikan kesalahan atau kegagalan dalam Di sini ada beberapa praktik yang bisa dilakukan. Yang pertama, pembelajaran berbasis pengalaman, yaitu menjadikan kesalahan atau kegagalan sebagai pembelajaran untuk berkembang. Yang kedua, adanya dukungan sosial dari keluarga maupun rekan kerja agar seseorang merasa tidak sendirian saat menghadapi tekanan dalam dunia kerja. Yang ketiga, ada kebijakan kerja yang fleksibel seperti jam kerja yang menyesuaikan atau lingkungan kerja yang suportif, sehingga membantu individu menghadapi tekanan dengan lebih baik. Selanjutnya disampaikan oleh Mas Ena. Oke teman-teman, tadi udah dibahas ya terkait dengan emosi dalam sebuah organisasi dan juga resiliensi. Resiliensi ini sebuah perasaan tegar atau kuat seseorang ketika menghadapi kehidupan di luar. Nah, selanjutnya juga ada kreativitas ini ya. Kreativitas itu kemampuan untuk menghasilkan ide yang berguna. Bukan hanya imajinasi, tetapi juga relevansi dan penerapan. Nah, dalam praktik di kehidupan sehari-hari, kreativitas itu tidak hanya mempengaruhi, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan. Dari keberagaman perspektif dan juga toleransi yang akhirnya membantu perusahaan itu menciptakan budaya kerja yang terbuka dan toleran. Nah, teman-teman, sebagai contohnya ya yang bisa kita
sebuah karyawan dan juga ada sebuah konsumen. Konsumen tersebut datang menanyakan apakah ada vanilla tea, padahal pada gerai tersebut tidak ada varian itu. Kemudian, jika seorang karyawan itu tidak memiliki kreativitas yang tinggi, maka dia akan, ya sudah, beli saja di gerai lain. Tetapi jika seorang karyawan itu memiliki kreativitas, dia akan mengajukan itu kepada pemilik gerai itu. Bagaimana jika kita menambah varian vanilla tea? Nah, beberapa hal itu terjadi di sebuah perusahaan karena karyawan pasti berpapasan langsung dan bertemu langsung dengan para konsumen. Untuk itu, setiap perusahaan harusnya memiliki karyawan yang kreatif agar keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut lebih besar. Itu kita ambil contoh pada satu gerai es teh. Bayangkan jika pada sebuah perusahaan yang besar, setiap karyawan di dalam perusahaan tersebut memiliki jiwa kreatif, maka akan seberapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut. Untuk itu, teman-teman, kita sebagai manajer nantinya ketika kita terjun di dunia bisnis, kita harapkan dan kita usahakan untuk menjadi manajer yang menerapkan sikap kreativitas yang tinggi kepada pekerja. Hal itu bisa kita terapkan, kita juga bisa memberi pengarahan kepada mereka agar perusahaan itu bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu inovatif. Inovatif itu sesuatu ide yang bisa merubah menjadi bermanfaat. Nah, yang lebih detail lagi, inovasi bukan hanya ide, tapi juga proses pengembangan ide kreatif, organisasi, berstruktur, sumber daya waktu dan dana, dan budaya yang menerima eksperimen. Jadi, inovasi adalah proses mengubah ide kreatif menjadi produk atau layanan atau metode kerja yang berguna dan dapat diterapkan. Nah, metode inovatif itu ada 3 proses. Ide generation, yaitu kita mempunyai ide kreatif untuk mengembangkan produk. Kemudian ke tahap 2 yaitu ide promotion. Nah, kita punya ide, namun kita harus mempunyai dukungan seperti pemimpin kita, lalu dukungan dana dan dukungan modal dan lainnya. Kemudian ide promotion itu sudah terkumpul semuanya menjadi ide realisis. Jadi ide yang kita sudah kumpulkan, kemudian dukungan yang sudah kita kumpulkan, ide itu diimplementasikan menjadi produk yang kita inginkan. Kemudian ide itu ada 2 karakter, yaitu sesuatu yang baru, yang kedua sesuatu yang baru atau cara yang baru. Yang pertama sesuatu yang baru, yaitu sesuatu ide produk yang belum ada kemudian menjadi ada. Contohnya seperti Shopify, kan kita belanja biasa di official, di toko-toko biasa, kemudian datanglah Shopify, jadi kita belanja bisa di rumah, bersantai, mencari barang-barang yang kita inginkan. Kemudian produk cara yang baru, yaitu contoh saja KAI. Jadi inovatif cara yang baru itu sesuatu yang sudah ada kemudian merubah menjadi cara yang lebih mudah dan lebih bermanfaat. Contohnya saja kita mempunyai perusahaan KAI. Nah, KAI itu pelayanan pembelian tiket. Nah, sebelumnya pembelian tiket itu kan manual, kita ke toko layanan dulu, kita beli dulu di sana, ke tempatnya dulu. Nah, sekarang KAI sudah mempunyai aplikasi KAI Access. Jadi kita bisa membeli tiket kereta dengan mudah melalui aplikasinya. Baik, sebagai penutup, kami menyimpulkan bahwa di dalam perilaku keorganisasian seperti emosi, resiliensi, kreativitas dan inovasi merupakan faktor penting yang saling berkaitan dalam meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi. Emosi yang dikelola dengan baik membantu menciptakan hubungan kerja yang positif dan mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Resiliensi memungkinkan individu untuk tetap kuat dan mampu beradaptasi dalam menghadapi tekanan serta perubahan. Serta kreativitas berperan dalam menghasilkan ide-ide baru, sedangkan inovasi menjadi tahap lanjutan berupa penerapan ide tersebut menjadi solusi nyata yang memberikan nilai bagi organisasi. Dengan kombinasi keempat aspek tersebut, organisasi dapat menjadi lebih adaptif
efektif, produktif, dan mampu bersaing di lingkungan yang dinamis. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Oke, baik teman-teman, sekian ya presentasi dari kami. Tadi udah dijelaskan terkait emosi, resiliensi, kreativitas, dan inovatif belajar. Keempat hal tersebut itu kita perlukan dalam sebuah perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik, perusahaan yang bekerja lebih tinggi, bisa bersaing dengan para kompetitor lain. Sebagaimana di kesimpulan tadi yang sudah dijelaskan ya, maka dari itu semoga kita hari ini bisa mendapat ilmu yang bermanfaat, mengambil pembelajaran yang baik, dan bisa menerapkan di suatu hari nanti ketika kita menjadi manajer atau karyawan di sebuah perusahaan, menjadi karyawan ataupun manajer dengan kualitas yang baik. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jika ada yang ingin ditanyakan, dibicarakan, disanggah, ditambah atau dikoreksi, nanti kita diskusikan secara bersama. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.